Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Tadi di dalam video pembuka itu kata-kata terakhirnya itu bahwa kerendahan hati itu bukan menyangkut relasi dengan orang lain saja, tapi juga dengan diri sendiri, kurang lebih seperti itu. Lalu saya bertanya-tanya ketika merenungkan sabda Tuhan dan nonton video yang ditayangkan tadi awal-awal itu. Saya jadi ingat bahwa bahwa kita itu harus melihat kerendahan hati dengan kewaspadaan. Kenapa? Karena banyak sekali yang namanya kerendahan hati palsu. Ya. Dan itu mulai dari dalam diri kita, persis apa yang dikatakan oleh akhir video tadi itu. Ya. Dan memang benar apa yang dikatakan Santo Paulus bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu bisa memanipulasi orang dengan konsep rendah hati yang salah. Ya Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman dan para suster sekalian, hati-hati dengan kerendahan hati palsu. Apalagi kerendahan hati yang dibuat-buat di masa prapaskah. Dan ini daftar list yang saya mau tunjukkan bahwa bukan kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan rasa rendah diri. Apa-apa nggak bisa, apa-apa bisa nggak bisa. Tapi juga bukan meninggikan diri. Saya lebih bagus dari dia, lebih bagus dari yang lain. Kerendahan hati itu bukan semata rasa bersalah dalam semua hal, apa-apa saya yang salah, ya, atau merasa benar sepanjang waktu, pokoknya orang lain yang salah, aku tok sing bener. Kerendahan hati itu bukan tampilan sederhana, apalagi sikap suka pamer. Jadi kerendahan hati jangan dikategorikan kalau low profile, tampilan bajunya sederhana, tapi sikapnya tidak sederhana. Tapi kalaupun itu bukan sebuah kerendahan hati, sikap suka pamer sudah pasti bukan kerendahan hati. Maka sekarang ada fenomena flexing ya. Adik-adik tentunya senang ya nonton orang muda 20-an tahun kaya raya dan sekarang dibui semua ya toh. Jelas itu bukan rendah hati. Kalau yang angkatan yang lebih tua tidak tahu, ada 2 anak muda sekarang yang ada di dalam penjara karena suka pamer di YouTube. Nanti pulang buka YouTube ya, begitu ya. Tulis flexing, nah gitu. Flexing itu adalah pamer. Ya hasilnya apa? Penjara, begitu. Dan memang mereka suka mengiming-imingi anak muda apa? Umur 20-an, gitu aja gampang, gini murah ya.
Dan anak-anak muda tertarik, aku kok nggak bisa ya, lalu rendah diri. Aku merasa bahwa hidupku jauh dari bahagia karena apa? Lihatlah anak-anak muda ini rumahnya sudah 30 M, mobilnya ratusan dan seterusnya. Ternyata tipu-tipu semuanya, ya, penipuan. Kerendahan hati itu juga bukan sikap menolak marah, namun juga bukan kualitas kaum sumbu pendek yang mudah meledak. Kerendahan hati itu juga bukan sikap diam tak mengatakan apa-apa, tapi juga bukan kebiasaan berkata-kata kosong. Kerendahan hati itu bukan sikap serius sepanjang waktu ataupun sikap tak pernah serius alias santai selalu. Kerendahan hati itu bukan sikap diam adalah emas sepanjang waktu, tapi juga bukan sikap sok tahu atas semua masalah. Kerendahan hati itu bukan sikap acuh tak acuh, namun juga bukan sikap mencampuri urusan orang lain dari waktu ke waktu. Oh, itu dunianya ibu-ibu itu. Anak-anak muda mungkin kurang urusannya itu ya. Tadi kalau anak muda lebih urusan apa? Soal masa depan, kaya. Kalau ibu-ibu orang dewasa lebih suka gosipin tetangganya. Bahkan kadang-kadang punya WA-G yang isinya seluruh warga RT kecuali tetangga yang digosipin. Ada itu, saya pernah dengar ada yang kayak begitu. Asik juga ya. Tapi itu bukan kerendahan hati. Kerendahan hati itu juga bukan sikap manis terhadap setiap orang sepanjang waktu, tapi juga jelas bukan tampil sangar bagi setiap orang di setiap waktu. Romo bilang tidak mulai tadi. Kalau gitu kerendahan hati itu seperti apa? Santo Ignatius Loyola tidak mendefinisikan kerendahan hati, tapi dia mengklasifikasi, mengkategorikan 3 macam kerendahan hati. Gampangnya begini, karena tulisannya panjang maka tak singkat saja. Kerendahan hati level pertama, itu orang yang memilikinya pasti tidak mau melawan hukum Tuhan. Tidak mau mencuri, tidak mau menipu, ya, model anak-anak muda sekarang, model juga yang binobo. Kalau ingat ini bisnis-bisnis yang sekarang muncul, model MLM, kamu investasi, ya, ternyata kamu disuruh cari bawahan, downliner, semakin banyak, semakin kamu punya investasi akan bertambah, dan ternyata apa? Gali lubang, tutup lubang. Kamu tidak akan mau melakukan bisnis yang seperti itu. Kalau yang generasi tua tidak tahu apa yang terjadi seperti itu, silahkan buka YouTube lagi, ya. Baik. Orang tidak mau melakukan apa yang melawan hukum Tuhan. Itu pasti dalam 10 perintah Allah pasti tidak akan yang jangan itu pasti tidak akan dilakukan. Ya. Itu kerendahan hati tingkat pertama. Kerendahan hati tingkat kedua, itu orang yang bisa disebut merdeka. Wah, baru tingkat 2, ada tingkat yang ketiga loh ya. Merdeka secara batiniah, tidak nyari-nyari kekayaan, tidak cari penghormatan, maupun umur panjang, asal hidupnya tetap diarahkan kepada Tuhan. Wih, ngeri banget ya. Gitu aja sudah sulit banget. Kerendahan hati nomor 2, ya. Tapi memang itu yang terjadi. Orang yang lepas bebas, orang yang hanya hidupnya pokoknya aku buat sesuatu untuk Tuhan, gitu ya. Hatiku kuarahkan untuk Tuhan. Kalau begitu kerendahan hati yang paling terakhir apa menurut Santo Ignatius Romo? Gampang, tapi tidak mudah. Sederhana, bukan gampang. Sederhana, tetapi tidak mudah. Keinginan menyerupai Kristus yang rela mengorbankan diri asal kehendak Bapa terpenuhi. Nah, itu berarti apa? Siap menderita. Siapa di antara kita yang punya level ketiga, siap menderita? Saya juga masih berjuang. Jangankan yang ketiga, yang kedua aja masih berjuang, ya. Juga sesekali mungkin juga ini, yang pertama juga lewat begitu ya. Jadi ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan seumur hidup, ya.
Dan memang Santo Ignatius memang sengaja menaruh kerendahan hati level 3 dalam arti kita harus sama seperti Yesus yang mau mengorbankan diri, yang mau menderita, asal kehendak Tuhan saya lakukan. Maka dalam pemahaman ini, ya, kerendahan hati yang paling tinggi itu menurut tradisi kitab suci dan dipertegas dalam latihan rohani Santo Ignatius Loyola adalah kemauan dan sikap siap untuk menjalankan kehendak Allah walau harus menderita. Kerendahan hati dalam pemahaman ini berarti bisa diam ketika segala sesuatunya perlu didengarkan dengan seksama, dan berani berjuang mengatakan sesuatu kalau itu diyakini kebenarannya. Kerendahan hati juga bisa berarti mengambil sikap tegas melawan sumber ketidakadilan dan kekacauan. Tetapi juga kerendahan hati itu berani berkorban asalkan kemanusiaan dibela dari tirani. Kerendahan hati berarti juga rela menderita asal membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang dicintai. Itu kerendahan hati. Dan Anda mau yang level 3, Anda harus berani menderita. Barang siapa yang tidak berani berkorban di dalam hidupnya, yang tidak berani menderita dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mencapai level ketiga. Romo sudah pernah sampai belum? 1-2 kali dalam hidup saya. Selalu tidak. Ya, jujur tidak. Level 2 gimana Romo? Beberapa kali. Selalu tidak. Level 1 gimana? Selalu berjuang. Semoga dengan pemahaman ini kita menjadi sadar betapa bahwa kerendahan hati sebaik-baiknya adalah keinginan, kemauan, kesiapsediaan, dan semangat untuk melaksanakan kehendak Tuhan, walaupun ada konsekuensi yang kita tidak sukai sebagai manusia, penderitaan. Semoga Tuhan memberikan kita kerendahan hati dalam masa Prapaskah ini melalui pantang, puasa, dan sakramen tobat yang kita lakukan. Amin.